Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bijak Bicara Pajak Podcast KPP Media Jakarta Pusat, podcast edukasi perpajakan yang membahas isu-isu terbaru terkait seputar perpajakan di Indonesia. Apa kabar kawan pajak? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Tentunya kali ini masih bersama saya Nanang Hapipi dan juga rekan saya Rihat Huta Barat. Apa kabar Bang Rihat? Kabarnya baik, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada episode kali ini kita masih membahas lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu terkait Betul. dengan PMK nomor 28 tahun 2026 mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, seperti kita ketahui bersama, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak itu ada 3 ya kawan pajak. Jadi ada WP kriteria tertentu atau pasal 17C Undang-Undang KUP. Kemudian yang kedua itu ada WP persyaratan tertentu, itu pasal 17D Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir itu ada PKP berisiko rendah, itu pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, pada episode sebelumnya kami berdua itu sudah membahas terkait dengan WP kriteria tertentu 17C ya, betul. Undang-Undang KUP atau biasa kita sebut dengan WP patuh. Betul. Nah, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan bahasannya, yaitu terkait dengan WP persyaratan tertentu dan juga PKP berisiko rendah. Oke, nah kita mulai dari yang persyaratan tertentu dulu ya Bang Rihat ya, biar urut ya. Nah, kalau PMK yang baru ini, apa saja yang berubah dari PMK sebelumnya? Oke. WP persyaratan tertentu ini, Mas, kita kenalnya itu kan dari pasal 17D Undang-Undang KUP ya. Betul. Ya, berarti seperti cerita kita di episode sebelumnya ini kan kita mengingatkan lagi nih, pengembalian pendahuluan ini adalah pengembalian yang diberikan lebih cepat seperti itu dari normalnya. Nah, selain yang WP-WP patuh yang kita bahas yang kemarin yang di 17C itu, ternyata diberikan juga nih untuk 17D itu yang dengan persyaratan tertentu. Nah, kalau di PMK sebelumnya nih Mas Nanang, di PMK 39 tahun 2018 gitu ya, ini kalau bisa kita kategorikan, ada untuk wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak orang pribadi yang dengan usaha atau pekerjaan bebas, atau dia untuk orang untuk badan ataupun untuk yang pengusaha kena pajak. Nah, kalau kita bicara terkait dengan orang pribadi dan badan yang tadi, berarti kita bicara PPh-nya nih. Iya, Betul. SPT tahunan ya. SPT tahunan. Nah, tapi kalau untuk PKP, kita bicara PKP risiko rendah, itu berarti kita atau pengusaha lah, pengusaha kena pajak gitu ya. Kita bicara PPN-nya. Nah, kalau di PMK yang lama, Mas Nanang, ini untuk orang pribadi ya, masih sama nih sebenarnya dengan PMK yang baru, PMK 28. Jadi tidak ada perubahan yang batasan untuk nilai lebih bayar untuk orang pribadi yang non usaha. Ya, itu untuk yang pertama tadi ya, klasifikasi yang pertama atau kategori yang pertama. Nah, untuk orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas, sebelumnya kan kalau di PMK lama itu diaturnya batasan lebih bayar yang boleh mengajukan pengembalian pendahuluan itu adalah 100 juta. Betul. 100 juta. Nah, sebenarnya di PMK yang baru ini juga sama-sama 100 juta, hanya mungkin di sini menambahkan klausul per tahun pajak atau bagian tahun pajak. Gitu. Jadi maksudnya hanya menambahkan klausul itu saja. Lebih detail berarti ya. Lebih detail, betul sekali. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, nah di sini nih yang harus kawan pajak sangat perhatikan karena memang ada hal yang baru diatur di dalam PMK 28 ini, Mas Nanang. Kalau sebelumnya ini hanya mengatur terkait dengan batasan jumlah lebih bayarnya. Nah, jumlah lebih bayar ini dulu paling banyaknya adalah 1 miliar. Betul. Untuk nilai PPh yang bisa diajukan pengembalian pendahuluan. Nah, secara jumlah lebih bayarnya ini masih sama, Mas Nanang, tapi ditambahkan persyaratan baru. Persyaratan baru itu adalah peredaran usahanya. Nah, kalau dulu mau peredaran usahanya berapapun sepanjang nilai lebih bayarnya 1 miliar itu boleh. Itu sudah masuk persyaratan tertentu. Sudah memenuhi kriteria persyaratan tertentu. Nah, tapi kalau ini dia peredaran usahanya ini harus di atas 0 rupiah, berarti tidak boleh kalau tidak ada penghasilan gitu ya, sampai dengan 50 miliar. Gitu. Jadi kalau
peredaran brutonya ini berarti memang dia harus ada melakukan usaha Mhm. gitu ya, minimal ya Rp1 lah misalnya gitu Iya, ya, heeh harus heeh. di atas Rp0, tapi tidak boleh melebihi 50 miliar. Mhm. Itu untuk PPh untuk bagi wajib pajak padawan. Oke, baik. Nah kalau untuk pengusaha kena pajak atau Mhm. PKP nih Mas Nanang, kalau sebelumnya juga hanya mengatur terkait dengan jumlah lebih bayarnya. Nah, Mhm. jumlah lebih bayarnya ini paling banyak itu 5 miliar. Iya, mhm. 5 miliar ya. Nah, ini sebenarnya di PMK yang baru ini semakin mungkin diperketat lah ya, maksudnya Mhm. atau misalnya dioptimalkan terkait dengan nilai lebih bayar ini karena saat ini memang untuk PMK 28 maksimal nilai lebih bayarnya ini adalah hanya 1 miliar. Oke, Paling berarti banyak batasannya turun nih? betul. Heeh. Batasannya turun yang tadinya di atas 1 miliar sampai 5 miliar itu masih Mhm. boleh. Sekarang dikembalikan lagi sepertinya Mas Nanang seperti Iya. PMK-PMK awalnya Betul, gitu ya. karena mungkin kalau kawan pajak ingat dulu memang awal untuk, pengembalian pendahuluan, yang persyaratan tertentu untuk Betul, PPN itu memang 1M. betul. Tapi sejak ada Covid waktu Iya, itu naik tuh naik gitu ke 5 ya, miliar. 5 miliar. Nah, Berarti sekarang sekarang dikembalikan dikembalikan lagi. lagi ke, Oke, mhm, mungkin dilihatnya, dari sisi perekonomian mungkin sudah lebih baik sudah lebih daripada baik. zaman Covid Iya gitu ya. iya, mhm, Nah, selain itu tapi juga Mas Nanang ini persyaratannya juga ditambah. Kalau oke, tadi yang WP, Badan terkait dengan PPh-nya itu mengatur terkait dengan peredaran brutonya, kalau di sini adalah jumlah penyerahannya nih. Karena kan kita oke, PPN mhm, bicara penyerahan ya Mas betul ya. betul, Nah, mhm. jumlah penyerahannya ini diatur, dari di atas Rp0 sampai dengan 4,2 miliar. Oke, berarti ada batasan nih sekarang nih? Mhm. Betul, gitu. Jadi, syarat-syarat untuk wajib pajak persyaratan tertentu Mhm, ini semakin dirinci lebih jelas lagi, semakin ada yang ditambah untuk poin-poinnya yang harus diperhatikan oleh oke. kawan pajak semua. Berarti ini tadi syarat itu ya berlaku kumulatif juga ya? Artinya, Mhm, mengikat satu sama lain ya? Ketika misalkan memang katakanlah lebih bayarnya untuk PPN walaupun nilainya masih di bawah 1 miliar, tapi ketika omsetnya ketika penyerahannya di iya, atas 4,2 M ya berarti nggak memenuhi gitu ya? betul Oke. betul. Jadi dia, pakai klausul dan gitu ya. Iya, baik. Nah, iya, jadi itu ya kawan pajak, perubahan, aturan lama dengan aturan yang, di PMK nomor 28 tahun 2026. Nah, kemudian, sama seperti yang WP kriteria tertentu, untuk kawan pajak yang ingin menyampaikan atau mengajukan permohonan pengembalian tentu saja harus mengisi melalui, SPT, SPT, betul. ya, Ya baik kalau itu PPh itu ya ya SPT tadi SPT tahunan, tahunan ya orang pribadi, SPT tahunan badan, dan mhm. untuk PPN tadi bisa melalui SPT masa PPN, Iya, gitu ya. betul. Jadi, untuk persyaratan tertentu ini Mas, sebenarnya kalau kan bisa jadi pertanyaan nih, boleh nggak Mhm sih kalau PPN ini setiap bulannya, setiap masanya begitu ya? Sebenarnya kalau untuk ketentuan itu tidak ada perubahan di PMK 28. mhm. Jadi selama ini kan kalau dia persyaratan tertentu atau 17D, boleh mengajukan di masa pajak selain masa pajak terakhir itu kalau ada penyerahan tertentu. Iya betul, Betul mhm ya, mhm. kayak misalnya Kegiatan ekspor, tertentu. kegiatan Mhm, tertentu gitu ya, ekspor ataupun dia penyerahan kepada pemungut iya, ataupun yang, tidak dipungut ya yang fasilitas, 07 iya, gitu ya, mhm faktur pajak 07. Nah, itu masih sama, tidak ada mhm perubahan. Jadi, silakan nanti disesuaikan di SPT-nya mhm. masing-masing, diperhatikan lagi yang terkait dengan itu. Iya, baik kawan pajak, itu tadi, 17D Undang-Undang KUP yaitu WP dengan persyaratan tertentu ya. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya, ke PKP berisiko rendah Mhm. atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, mungkin sebagai gambaran awal bisa dijelaskan sama Bang Rihat kategori PKP risiko rendah itu seperti apa saja? Oke. Eee, kawan pajak ini PKP risiko rendah ini adalah berarti, sesuai yang memenuhi kriteria di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang Mhm PPN gitu mhm ya. Jadi kalau tadi pengembalian pendahuluan di 2 kriteria atau 2 jenis yang pertama tadi kita bicara Undang-Undang KUP, mhm, kalau ini diaturnya khusus maksudnya terkait dengan Undang-Undang PPN-nya. iya Sehingga memang hanya PKP-PKP tertentu saja atau yang memang dirasa, secara peraturan atau ditentukan memang mhm ini adalah PKP yang berisiko rendah. mhm Yang, wajib pajak mana saja nih sebenarnya yang, masuk dalam, kategori PKP mhm risiko rendah ini?
Sebenarnya kalau untuk di PMK 28 mungkin ini bukan satu hal yang baru ya Mas Nanang ya, Oke. karena memang di PMK sebelumnya juga sudah Sudah diatur. diatur. Heeh. Ya, jadi dan di PMK 28 ini juga sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan untuk jenis-jenis Jenis-jenis. PKP-nya saat Heeh, ini. heeh. Hanya perbedaannya mungkin nanti bisa kita lihat salah satunya nanti kita sampaikan. Tapi misalnya jenis-jenis PKP-nya ini seperti yang apa namanya perusahaan Oke. terbuka atau yang Heeh. terdaftar di bursa gitu Heeh, ya, heeh. itu yang apa namanya sudah diatur sejak lama Heeh, heeh. seperti itu. Kemudian BUMN atau BUMD, Oke. kemudian Heeh. juga mitra utama kepabeanan, Heeh. operator ekonomi bersertifikat atau AEO gitu ya. Kemudian juga pabrikan atau produsen yang memiliki tempat kegiatan produksi, kemudian perdagangan besar farmasi gitu ya, Heeh. tersertifikasi distributor alat kesehatan tersertifikasi dan anak perusahaan BUMN yang kepemilikannya itu kepemilikan sahamnya di atas 50%. Heeh. Nah, yang berbeda dari PMK 28 ini Mas Nanang, kalau dulu di PMK 39 itu salah satu apa namanya PKP yang dikategorikan sebagai PKP risiko rendah itu adalah PKP yang masuk dalam kategori wajib pajak persyaratan tertentu. Oh ya, heeh, betul. Mhm. Jadi kalau dulu dia masuk dalam apa namanya PKP yang 17D itu yang Heeh, memenuhi heeh. kriteria tadi misalkan kalau dulu kan hanya dilihat dari Omset, anu, nilai batasan lebih nilai lebih bayar, bayarnya. betul, batasan nilai lebih Heeh, bayar. Heeh. betul. Nah, dia dianggapnya sudah memenuhi persyaratan PKP risiko rendah Heeh, heeh. sebagai kategori. Nah, tapi kalau di PMK 28 itu sudah tidak termasuk PKP risiko rendah lagi Heeh, heeh. gitu. Jadi apa namanya apabila dia memang hanya memenuhi kriteria terkait dengan apa namanya persyaratan tertentu Heeh. maka diprosesnya adalah dia sesuai dengan 17D-nya Pasal 17D. persyaratan iya Oke. persyaratan tertentunya. Kalau dulu kan kalau dia memenuhi persyaratan tertentu Heeh. PKP risiko rendahnya maka dia masuk dalam kategori PKP risiko rendah Heeh. sehingga proses pengembalian pendahuluannya diproses secara PKP risiko rendah pasal 9 ayat Mmm. 4C Mhm, mhm, mhm. gitu. Oke, baik. Nah, itu ya mungkin salah satu, yang berbeda, yaitu terkait dengan, dihapusnya klausul persyaratan tertentu dari PKP beresiko rendah ya. Betul Mas Heeh, Nana, oke. iya. Nah, kita lanjutkan pajak, terkait dengan perubahan kriteria penetapan PKP beresiko rendah. Mhm. Nah, kalau di aturan sebelumnya, kawan pajak, jadi diatur bahwasanya untuk dapat ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah itu salah satunya lapor SPT masa 12 bulan terakhir. Nggak dijelaskan tuh, Betul, ya. Nah, tapi dengan PMK 28 dijelaskan lagi lapor SPT 12 bulan terakhir itu secara tepat waktu. Ya, iya. jadi tidak boleh terlambat. Artinya ketika ada kawan pajak nih dalam 12 bulan terakhir ada SPT yang terlambat, Terlambat lapor, maka PKP berisiko rendahnya otomatis tidak terpenuhi, gitu betul. ya. Kemudian ada lagi tidak sedang dilakukan bukper atau penyidikan itu di ketentuan lama, di ketentuan baru ditambahkan lagi tidak sedang dilakukan bukper secara terbuka, Mhm, ya. Jadi ada tambahan klausul-klausul di PMK 28 tahun 2026. Kemudian eee, terkait dengan permohonan pengembalian pendahuluan, sekarang ditambahkan syarat yaitu syarat minimal 80% kegiatan tertentu. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Rihat, kegiatan tertentu itu salah satunya ada ekspor ya, penyerahan ke luar negeri, kemudian ada penyerahan kepada pemungut ya, mhm, baik itu instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD ya, termasuk juga ada penyerahan dengan kode faktur 07 ya, tidak yang dipungut, betul mendapat fasilitas tidak dipungut atau eh, ya tidak dipungut ya kalau 07 ya. Nah, itu sekarang dibatasi atau ada syarat minimal 80% dari betul, total penyerahan. Total penyerahannya ada klausulnya juga yaitu dari total penyerahan BKP dan atau juga JKP di luar yang dibebaskan betul, atau tidak tidak terutang terutang. PPN Iya, tidak terutang PPN. dan ekspornya juga, Dan ekspornya juga tentu saja betul, ya. Artinya jadi nanti akan dihitung berapa nilai yang masuk kategori penyerahan kegiatan tertentu tadi mhm, ya dibandingkan dengan total penyerahan tadi, tapi betul, tidak termasuk yang dibebaskan dan tidak terutang. ya, Itu ya. dan Nah, ekspor juga, dan ekspor juga. Jadi kalau memenuhi ketentuan itu berarti kawan pajak pengembalian pendahuluannya bisa
lanjutkan proses untuk pengembaliannya, begitu kurang Betul. lebihnya. Mhm. Nah, oke, baik Nah, kawan mungkin pajak. sorry Mas Nanang, mungkin ini karena, ini yang berubahnya Yang gitu ya, berubahnya, betul. yang berubahnya. Mungkin kita perlu mengingatkan lagi ke Mhm. kawan pajak semuanya, kalau, apa namanya, pengembalian pendahuluan untuk PKP risiko rendah ini masih sama nih, harus Iya, penetapan dulu. oke, betul betul, Gitu. heeh. Jadi kawan pajak memang ini, kalau tadi persyaratan tertentu itu kan itu tidak ada SK penetapan, Mhm mhm. begitu ya. Sepanjang dia memenuhi persyaratannya, maka dia bisa mengajukan. Nah, tapi kalau PKP risiko rendah yang kita maksud di sini, untuk yang masuk dalam kategori-kategori tadi Mas Nanang, itu harus mengajukan dulu permohonan untuk ditetapkan Iya, sebagai mhm. PKP risiko rendah, sehingga nanti ada SK-nya. Oke, baik, Gitu. mhm. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang, betul memang ditambahkan tadi, klausul yang 12 bulan itu Iya, tadi, itu tepat untuk waktu. iya, tepat waktunya itu tadi, untuk mengajukan permohonannya Iya, gitu ya betul, Mas heeh. Nanang ya. Termasuk nanti itu pada saat penelitian pengembalian pendahuluannya itu juga dicek lagi Mhm gitu ya, mhm. gitu. Akan di cross check kembali, apakah masih memenuhi ketika itu misalkan pada saat pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan namun 12 bulan terakhirnya Ada yang ada, bolong gitu iya, ya, ada yang bolong tidak tepat waktu, maka, penetapan PKP berisiko rendahnya akan dicabut, dicabut. gitu. Betul, gitu. Nah, mungkin itu, terus lanjut, nah ini kita ngomong pencabutan nih. Oh Nah, iya boleh benar, sekarang lanjut deh Bang Rihat. Nah, mhm, kira-kira kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan SK penetapan resiko rendahnya tadi dicabut gitu? iya. Jadi, kawan pajak memang kalau tadi kan sudah ditetapkan nih gitu Mhm ya, maksudnya dia sebagai PKP risiko rendah mhm. gitu. Nah, itu kan tidak serta-merta akan berlaku seterusnya Iya, gitu ya. betul, Akan mhm diuji apakah dia masih tetap memenuhi sebagai PKP risiko rendah mhm atau tidak. Salah satunya mungkin adalah, bukan salah satu, ini maksudnya kita langsung jabarkan apa saja nih yang mhm bisa mhm mencabut, SK-nya tadi. Tadi seperti yang disampaikan Mas Nanang, kalau misalkan, eee, apa namanya, ada SPT dalam 12 bulan terakhir itu yang tidak tepat waktu mhm mhm pelaporannya, maka itu menjadi trigger. mhm. Itu menjadi salah satu alasan SK penetapan PKP risiko rendahnya dicabut. Dicabut, Itu yang oke, mhm. pertama. Jadi berarti kita melihat adalah ketidakpatuhannya, Iya, gitu betul, ya. mhm. Yang kedua, itu adalah, dalam masa dia sudah punya SK penetapan PKP risiko rendah, ternyata ada pemeriksaan bukper. Mhm Nah, itu mhm. tadi pemeriksaan bukper yang terbuka tadi, kalau mungkin pada saat mengajukan dia tidak ada, ketika dia sudah punya SK dan, ada ini berarti ada, bukper Mhm, terbuka, maka nanti dicabut PKP risiko oke, rendahnya. mhm Kemudian juga ada vonis pidana terkait dengan, tindak pidana di bidang perpajakan, mhm, dan itu sudah diputuskan oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oke. gitu Mas Nanang. Dan yang keempat itu adalah ya tadi, secara subjeknya si PKP ini sudah tidak memenuhi lagi. Oke, Subjeknya itu maksudnya yang mana kawan pajak? Yang tadi, kategori-kategori yang seperti, BUMN, pulsa, perusahaan yang terbuka gitu, atau mitra misalnya kepabeanan yang mitra gitu-gitu ya? Iya, kepabeanan heeh gitu. Ternyata, SK dia sebagai mitra kepabeanannya sudah dicabut atau sudah mhm, tidak berlaku lagi. mhm mhm. Maka secara otomatis kan dia sebenarnya sudah tidak memenuhi lagi secara subjektif untuk Betul, ditetapkan sebagai PKP risiko rendah, mhm mhm. gitu. Itu mungkin Mas Nanang, apa Oke, saja yang baik. menjadi Nah, itu trigger gitu tadi ya, ya syarat-syarat atau kondisi, sorry, kondisi kondisi ketika kondisi yang menyebabkan, penetapan pencabutan. PKP beresiko rendahnya itu dicabut. Nah, Betul. kemudian kita bicara sekarang terkait proses pengembalian pendahuluannya ketika kawan pajak, tadi ya tentu saja mengajukan pengembalian pendahuluan PPN itu melalui SPT ya, Mhm, maka sekarang di posisi penelitian itu apa saja yang dilakukan gitu ya. Nah, tentu saja yang pertama, kita, meneliti terkait dengan pemenuhan kegiatan tertentunya terlebih dahulu. Tadi yang 80% tadi ya. iya, Nah, kegiatan tertentu itu harus 80% dari total nilai penyerahan BKP dan ataupun JKP, sekali lagi tidak termasuk yang dibebaskan dan tidak terutang PPN, tapi termasuk juga ekspor, gitu mhm, ya. Artinya dari total penyerahan dikecualikan dulu PPN yang dibebaskan dan tidak terutang, itu kita hitung, sebagai pembagi dari nilai 80% iya, kegiatan tertentu tadi, gitu ya. mhm, Kalau itu memenuhi, kita lanjut lagi,
terkait dengan kebenaran penulisan dan penghitungan. Nah, Ya. kalau ini kita terkait dengan perhitungan ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Tapi kalau ini sih rata-rata kalau sudah by system harusnya sudah memenuhi ya Iya, perhitungan umumnya ya. kalau di Cortex sudah Betul. tepat gitu ya. Iya. Kemudian yang akan kami teliti lebih lanjut yaitu terkait dengan kebenaran pengkreditan pajak masukan. Oke. Ya, di mana kita akan teliti faktur-faktur atau dokumen-dokumen yang kawan pajak kreditkan sebagai pajak masukan, kita lakukan penelitian apakah sudah dilaporkan oleh pihak penerbit faktur. Mm-mm. Itu yang pertama. Kemudian apabila ada kredit pajak yang disetor sendiri, apakah NTPN-nya sudah sah? Sah. Nah, itu juga kita teliti Kita cek ya. di sistem gitu ya Mas ya. Betul. Kemudian terkait dengan oh ya Dokumen sama PIB. PIB juga sama ya. PIB itu juga kita cek NTPN-nya. Kemudian pembayaran sendiri juga sama. Itu misalkan contoh PPN di store di muka seperti itu ya. Itu semuanya kita cek nantinya. Betul. Sebenarnya kalau untuk penelitian yang dua yang terakhir ini, baik itu kebenaran penulisan atau penghitungan ini Mas Nanan, termasuk juga yang validasi pajak masukannya tadi, ini sebenarnya penelitian ini juga dilakukan bukan hanya untuk PKP risiko rendah. Betul, betul. Jadi kalau misalkan dia pengembalian pendahuluannya untuk yang kriteria tertentu pun atau persyaratan tertentu pun tetap akan dicek atau diuji kevalidan pajak masukan yang dikreditkan ini. Oke, baik. Nah, itu tadi ya. Jadi setelah kita lakukan penelitian tadi, ketika misalkan sudah valid, pajak masukannya ternyata memang masih lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran, maka itulah nilai yang akan kami kembalikan. Kami akan terbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak gitu ya. Itulah sebagai dasar pengembalian pendahuluannya disetujui gitu. Nah, bagaimana jika seandainya dalam tadi memvalidasi pajak masukan tadi, ketika ada yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi? Nah, itu otomatis pasti akan kami koreksi. Dikoreksi, Ya, karena dari pihak lawan belum melaporkan, artinya kan belum dibayar tuh PPN-nya di sana. Ya, betul. otomatis kami akan koreksi, akan kami keluarkan nilai tersebut dari nilai yang kami kembalikan. Ya, jadi apa yang diminta oleh wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya kami kembalikan gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan koreksi tadi gitu ya? Nah, bagaimana tuh wajib pajak atau kawan pajak apakah masih bisa meminta lagi nih atas koreksi-koreksi selisih ini tadi? Nah, ya itu mungkin akan jadi pertanyaan juga ya. Maksudnya ini kenapa dikoreksi? Pertama pasti itu dulu ya. Kalau misalkan contoh misalnya wajib pajaknya meminta pengembaliannya 500 juta, katakanlah seperti itu. Loh, kenapa yang dikembalikan cuma 400 juta gitu. Nah, 100 jutanya kenapa 100 jutanya ini dari mana? Kenapa dikoreksi gitu ya? Tadi balik lagi seperti kata Mas Nanang tadi ya, bisa saja kan ada koreksi karena kita kan tadi melakukan validasi pajak masukan yang dikreditkan gitu ya. Kalau misalkan tadi faktur pajak standarnya tidak dilaporkan oleh penjual gitu ya, belum masuk dalam SPT penjual, maka secara otomatis itu akan dikoreksi ketika mengajukan pengembalian pendahuluan. Nah, nilai yang sudah dikoreksi dalam pengembalian pendahuluan ini, kawan pajak ini di PMK 28 tahun 2026 ini tetap bisa diajukan pengembalian. Istilah yang digunakan itu adalah pengajuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan gitu ya. Jadi pengembalian atas selisih ini tadi, selisih ini kan berarti nilai yang dikoreksi tadi ya. Kan tadi kalau misalnya tadi 500 juta yang dikembalikan 400, berarti ada 100 nih yang belum. Nah, ini tetap bisa diminta pengembalian dengan catatan atau dengan syarat yang pertama itu dia sedang tidak diperiksa. Untuk masa pajak ataupun tahun pajak tersebut tidak sedang diperiksa. Kemudian yang kedua adalah ada batas waktu pengajuannya, Mas Nanang. Kawan pajak semua harap diperhatikan ketika ada selisih ini, batas waktu pengajuannya itu adalah itu paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Baik. Dan itu pengajuannya diajukan dengan surat tersendiri, Mas Nanang. Tidak dari SPT ya. Tidak dari Seperti SPT. pengembalian pendahuluan kan dari SPT nih. Ini berarti bukan dari SPT ya. Jadi bukan berarti kawan pajak melakukan pembetulan SPT gitu ya. Jadi nanti yang dilakukan adalah mengajukan dengan surat tersendiri,
kalau di Cortex itu Mm-mm. kurang lebihnya nanti masuk dalam menu pembayaran formulir restitusi Iya. Mm-mm. gitu ya. Dan harap diperhatikan batas waktunya adalah paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Oke. Artinya kalau daluarsa penetapan itu kan itu adalah 5 tahun ya Mas Mm-mm. Nanang ya. Berarti paling lama 3 tahun sejak masa atau tahun pajaknya. Iya, Kayak baik. gitu. Nah, mungkin ini salah satu cara aja ya kawan pajak, ketika kawan pajak mengajukan pengembalian pendahuluan, kemudian mendapati kalau ada nilai yang dikoreksi, Iya. kemudian ketika kawan pajak akan mengajukan permohonan selisih karena ini Mm-mm. melalui surat tersendiri, mungkin ini tips saja buat kawan pajak, tolong dipastikan dulu ke pihak lawan transaksi Betul. sudah benar-benar dilaporkan Dilapor atau atau belum gitu belum? ya. Karena jangan sampai kita mengajukan selisih tapi ternyata pihak lawan juga masih belum lapor gitu. Itu Betul. masih dikoreksi juga gitu. Jadi Mm-mm. sebaiknya mungkin kawan pajak sedikit tips, silahkan dipastikan terlebih dahulu ketika pihak lawan sudah mengkonfirmasi bahwasannya sudah dilapor, Dilaporkan. silahkan ajukan selisih gitu Iya. ya. Jadi tidak bolak-balik nanti ngajukan selisih terus-menerus gitu. Dan bila perlu ya dilampirkan begitu ya Iya. bukti atau apa namanya yang menunjukkan bahwa si penjualnya sudah Sudah melaporkan. melaporkan sebagai dokumen Gitu. pendukung ya. Dokumen pendukung betul Oke, sekali. baik. Nah, ini sedikit lagi kawan pajak, ini ada kondisi khusus mungkin ya, ketika kawan pajak itu punya 2 SK penetapan. Oh iya, sangat memungkinkan terjadi Iya, gitu ya Mas Nanang ya. yang mana punya SK penetapan sebagai WP WP kriteria kriteria tertentu tertentu. dan juga sebagai PKP PKP beresiko risiko rendah. rendah. Bagaimana proses pengembalian pendahuluannya gitu ya. Khususnya ini terkait PPN pastinya ya. Iya, Nah, betul. gitu ya. Nah, di PMK 28 diatur kawan pajak bahwasanya bagi wajib pajak yang memiliki 2 surat keputusan sekaligus yang mana satu SK WP kriteria tertentu dan yang kedua SK PKP beresiko rendah, ketika kawan pajak mengajukan pengembalian pendahuluan melalui SPT masa itu untuk masa pajak selain akhir tahun buku. Ya, sekali lagi pengajuan pengembalian pendahuluan untuk masa pajak selain akhir tahun buku itu berlaku ketentuannya yaitu PKP beresiko rendah. Jadi yang kita gunakan PKP beresiko rendah. Penelitiannya ya. Penelitiannya ya. Tapi untuk permohonan pengembalian pendahuluan di masa pajak akhir tahun buku, maka penelitiannya menggunakan ketentuan WP kriteria tertentu atau 17C. Jadi ada pemisahan di sini ya kawan pajak. Jadi tolong diperhatikan nanti yang akhir tahun, kalau tahun buku di Indonesia rata-rata sih Januari sampai Desember yang umum, tapi yang tidak umum menutup ya. kemungkinan memang tahun buku wajib pajak berbeda dari itu. Jadi nanti sekali lagi kalau kawan pajak yang rutin mengajukan pengembalian pendahuluan mungkin setiap masa gitu ya, ini tolong diperhatikan untuk selain masa pajak akhir tahun buku itu kita menggunakan ketentuan PKP beresiko rendah, tapi khusus untuk masa akhir tahun buku kita menggunakan ketentuan WP kriteria tertentu gitu ya. Betul. Mungkin ya perbedaannya adalah kalau misalkan tadi yang katakanlah Januari sampai November gitu ya Mas Nanang ya, berarti itu nanti akan dicek tuh nanti masa pajak 12 bulan 12 bulan terakhir tepat waktu terakhir. atau tidak gitu ya. Kemudian 80%-nya terpenuhi atau tidak karena itu persyaratan untuk yang PKP risiko rendah Betul. gitu. Dan kalau dia apa namanya akhir tahun buku contohnya misalnya tadi Desember ya berarti itu tidak diteliti yang bagian itu karena dia akan diteliti menggunakan yang kriteria tertentu yang kita Betul. bahas di episode sebelumnya. Betul. Gitu. Oke, baik kawan pajak, ini tak terasa materi udah habis ya. Jadi kita udah ada di penghujung. Mungkin ada sedikit tambahan informasi dari Bang Riyad? Oh iya tadi Mas mumpung diingatkan nih. Kalau yang tadi yang selisih tadi Mas itu berarti kan artinya adalah ada nilai yang dikoreksi dari apa namanya penerbitan SKP PKP-nya. Betul. Tapi ketika permohonan pengembalian pendahuluan yang dari SPT-nya itu ditolak, artinya tidak terbit SKP PKP, bukan berarti itu bisa diajukan selisih. Selisih. Oke, Gitu. baik. Jadi
beda kondisi ya kawan pajak Betul, ya. betul. Jadi yang namanya selisih itu adalah ketika jumlah yang diminta itu kita kabulkan sebagian. Betul, sudah terbit SKP PKP-nya. Sudah terbit SKP PKP. Nah, Iya, yang tidak kita kembalikan itulah selisih. betul. Gitu ya. Mm-mm. Beda dengan kondisi ketika kawan pajak meminta tapi dari awal sudah tidak memenuhi ketentuan Iya. ya, ataupun nilainya semua kita koreksi karena memang ada yang tidak memenuhi ketentuan, Mm-mm. itu tidak bisa diajukan selisih Mm-mm. ya. Artinya kan ketika itu diterbitkannya bukan SKP PKP, tapi Betul. surat pemberitahuan tidak dapat diproses pengembalian pendahuluan. Iya, tapi kawan pajak nggak usah khawatir, nilai lebih bayarnya nggak akan hilang, cuman Mm-mm. prosesnya yang kita alihkan. Betul. Prosesnya kita alihkan dengan mekanisme Pemeriksaan pemeriksaan ke pasal ya. 17B Pasal jadinya. 17B. Betul. Baik, kawan pajak, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Bang Rihat ya. Sama-sama Mas Nanang. Nah, Sudah. ya. Jadi demikian podcast kita kali ini mengenai PMK 28 tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.